kok cewek berambut panjang terus pakai juga warnanya putih. Dari situ perasaan Mas Bambang udah bener-bener nggak enak, apalagi setelah melihat wajahnya yang nggak berbentuk alias muka rata. Rasa ketakutan Mas Bambang ini akhirnya semakin bertambah ya kan, ketika sosok makhluk yang seperti perempuan itu berubah menjadi dua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Rivaldi Alfi. Di malam hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita nyata yang dialami oleh Mas Bambang Herlandi, yang menceritakan pengalaman horornya di blog miliknya. Linknya udah aku sertain di deskripsi, kalian bisa langsung cek di sana. Buat kalian juga yang nggak mau ketinggalan video-video yang lainnya, kalian bisa langsung pergi aja ke playlist. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja dengerin kopi cerita. Cerita ini berawal dari sebuah perjalanan dinasnya pada tahun 2010 ke Jakarta untuk mendampingi siswa-siswi Grafika SMKN 3 Balikpapan untuk melakukan pembelajaran di Politeknik Media Kreatif Jakarta. Nah, pada saat itu ada kegiatan study tour yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMKN 3 Balikpapan. Nah, kegiatan itu bukan studi banding ya, kasarannya lebih ke jalan-jalan. Nah, pada saat itu kebetulan gedung Polimedia Kreatif ini sedang dalam proses pengembangan. Jadi tempat yang biasanya untuk menginap pun itu nggak bisa dipakai. Dan akhirnya mereka memilih untuk menginap di P4 TK Bahasa di daerah Jalan Gardu di wilayah Lenteng Agung, Jakarta. Kata Mas Bambang, sebenarnya jarak dari P4 TK Bahasa ini ke Polimedia nggak terlalu jauh, tapi kata Mas Bambang juga kalau dilalui dengan berjalan kaki itu agak lumayan pegel juga. Cerita sosok hantu muka rata ini terjadi pada malam terakhir sebelum mereka meninggalkan kota Jakarta untuk kembali ke kota Balikpapan. Pada saat itu karena penerbangan Bandara Soekarno-Hatta menuju ke kota Balikpapan ini dilakukan pagi hari, akhirnya jadwal mereka meninggalkan penginapan P4 TK Bahasa ini juga harus pagi-pagi. Sedangkan pihak pengelola P4 TK Bahasa ini biasa menyiapkan sarapannya pada pukul 6. Nah, padahal besok itu mereka harus ke bandara pagi-pagi sebelum jam 5. Akhirnya mereka memutuskan untuk memesan makanan untuk besok pagi ke KFC yang kebetulan berada di mulut gang penginapan P4 TK. Waktu itu Mas Bambang sama rekannya, sebut aja Pak Sam, nah mereka berjalan kaki menuju ke KFC yang berada di mulut gang pada sekitar setengah 11 malam. Saat itu masih banyak orang seliweran, kata Mas Bambang, baik dari dalam maupun dari luar. Bahkan mereka juga sempat bertegur sapa dengan petugas keamanan lingkungan yang sedang menjaga portal. Oh iya, seperti biasa di mana-mana KFC selalu ramai pengunjung dan mereka berdua mengantri untuk memesan makanan untuk sarapan besok, dan sekaligus mereka juga mau makan malam dulu di situ. Nah, sampai nggak kerasa udah sampai jam setengah 12 lewat. Tiba-tiba di luar hujan gerimis. Akhirnya si Mas Bambang sama Pak Sam ini tadi neduh dulu nunggu gerimisnya agak redam. Tapi sampai jam 12 lewat ternyata gerimisnya ini masih belum berhenti. Akhirnya nekatlah Mas Bambang ini sama Pak Sam cepat-cepat untuk pulang ke penginapan. Walaupun di luar masih gerimis, tapi mereka nekat aja lah. Karena mereka takut kemalaman, apalagi nanti juga ada siswa-siswi yang nyari. Nah, akhirnya pulanglah Mas Bambang sama Pak Sam. Nah, pada saat memasuki mulut gang, gerimisnya ini masih kerasa, dan bapak yang menjaga portal tadi itu udah nggak kelihatan. Mungkin beliaunya juga neduh ya karena gerimis, pikir Mas Bambang. Tiba-tiba perasaan Mas Bambang ini mulai nggak enak. Karena tiba-tiba Mas Bambang ini teringat sama pesan ibunya, hati-hati kalau jalan di tengah malam atau senja, apalagi pada waktu gerimis. Itu biasanya waktunya mereka keluar dan mungkin menampakkan diri. Akhirnya perasaan Mas Bambang ini tambah gak nyaman saat memasuki gang yang udah kelihatan sunyi dan gak satu orang pun yang berlalu lalang, dan ditambah lagi hampir sepanjang perjalanan gak ada percakapan apapun antara mereka berdua. Nah, sambil menghibur diri nih kan, akhirnya Mas
Mas Bambang ini nyeletuk, "Sunyi betul ya, nggak ada makhluk sama sekali." Kemudian Pak Sam menjawab, "Iya," katanya. Kata Mas Bambang kalau memasuki Jalan Gardu yang mengarah ke P4TK Bahasa, di sebelah kiri jalan yang mereka lewati itu ada gedung Semen 109 Jakarta. Dan di sebelah kanannya ada hutan bambu yang berjajar rapi dan di bawahnya mengalir Sungai Ciliwung. Nah, pas melewati hutan bambu yang ada pas di depan gedung Semen 109 Jakarta, Mas Bambang sengaja menoleh ke arah gedung sekolahnya karena pikirnya pada saat itu cuma satu, males kalau sampai ngelihat sesuatu yang ada di jajaran hutan bambu yang bener-bener rimbun banget. Nggak taunya perasaannya ini mulai berubah. Mas Bambang ini semakin penasaran saat ngeliat gedung Semen 109 Jakarta. Mulai dari ujung pagar sekolah, dia tuh mikir, kok nggak ada satupun satpam yang menjaga sekolahan. Kata Mas Bambang, perjalanan melewati gedung sekolah itu sekitar 50 meter lebih. Sampai akhirnya Mas Bambang ini ngeliat sosok bayangan seperti orang berdiri pas di pintu gerbang dalam gedung sekolah. Karena penasaran, Mas Bambang ini akhirnya fokus ke bayangan orang itu. Nah, awalnya Mas Bambang ini cuma ngeliat kayak sosok bayangan orang gitu aja. Tapi lama-kelamaan perasaan Mas Bambang ini mulai berubah gak enak. Saat yang Mas Bambang lihat ini ternyata seperti sosok perempuan, karena nggak mungkin ada seorang penjaga malam atau penjaga keamanan di sekolah lah ya yang perempuan. Tapi karena saking penasarannya, Mas Bambang ini tetap fokus ngelihat bayangan sosok perempuan ini. Nah, ciri-cirinya udah mulai terlihat jelas nih, kata Mas Bambang. Nah, rambutnya itu panjang terus pakai pakaian warna putih. Oh, memang ada yang jaga sekolah, pikirnya Mas Bambang. Tapi seketika Mas Bambang ini langsung berubah pikiran. Loh, kok cewek berambut panjang terus pakai jubah warnanya putih? Pertanyaan dan perasaan penasaran ini masih berkecamuk di kepalanya Mas Bambang. Tanpa Mas Bambang tanyakan juga ke Pak Sam yang sedari tadi tuh cuma diem aja. Dari situ perasaan Mas Bambang udah benar-benar nggak enak. Apalagi setelah melihat wajahnya yang gak berbentuk alias muka rata. Rasa ketakutan Mas Bambang ini akhirnya semakin bertambah ya kan, ketika sosok makhluk yang seperti perempuan itu berubah menjadi dua. Jadi hantu yang bermuka ratanya itu gak cuma satu, tapi ada dua. Nah, yang satu tuh besar seperti perempuan dewasa lah, dan yang satu seperti anak kecil. Kalian bisa bayangin sendiri, coba gimana rasanya melihat hantu yang mukanya rata dan menampakkan diri bukan cuma satu, tapi langsung dua. Yang satu besar, yang satu kecil. Nah, akhirnya tanpa merubah langkah kaki, Mas Bambang ini langsung cepat-cepat melewati gedung sekolah tersebut dan tanpa memberitahu Pak Sam apa yang Mas Bambang ini lihat. Kata Mas Bambang, gedung P4TK Bahasa dengan gedung sekolah SMA ini hanya dipisahkan oleh pagar. Biasanya mereka pulang tuh melewati pintu samping biar cepat sampai ke tempat mereka menginap. Pada saat itu yang dipikir Mas Bambang tuh jangan sampai hantu muka rata itu mengikuti mereka dari samping pagar sekolah. Nah, akhirnya setibanya di kamar, Mas Bambang ini langsung cuci tangan, cuci kaki, terus berbasuh untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan pada malam itu. Nah, Mas Bambang ini segera langsung mencoba tidur dengan menghadap ke dinding sambil membaca doa. Yang di pikiran Mas Bambang pada saat itu, pokoknya hantu muka rata itu jangan sampai mengganggu siswa-siswanya. Akhirnya di malam itu Mas Bambang tuh bisa tertidur tanpa mimpi buruk, walaupun dengan perasaan takut yang sangat-sangat besar. Keesokan harinya mereka berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta selepas subuh. Setibanya di bandara masih ada waktu untuk sarapan dan ngobrol dengan rombongannya. Nah, awalnya Mas Bambang ini nyoba lah tanya ke Pak Sam, "Pak, apa semalam pas kita pulang dari KFC kita lihat ada seseorang yang ada di gedung sekolah?" Nah, dengan santainya Pak Sam itu menjawab, "Nggak ada siapa-siapa, Pak." "Oh, berarti saya aja yang ngeliat, Pak,"
kata Mas Bambang. Karena mendengar obrolannya Mas Bambang sama Pak Sam ini tadi, akhirnya ada beberapa siswa yang penasaran. Akhirnya diceritakanlah kejadian semalam ke siswa-siswinya. Nah, terus ada siswanya yang bilang, untung bapaknya ceritanya baru sekarang kan. Coba kalau semalam bapak cerita, pasti kita nggak ada yang tidur dan paling ngumpul loh jadi satu. Nah, kita tuh hidup berdampingan kan sama mereka. Mungkin si Miss K Mukarata ini juga nggak sengaja menampakkan dirinya. Pokoknya intinya kita juga jangan lupa permisi kalau kita datang ke tempat-tempat yang baru. Oke, jadi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Jadi segini aja cerita malam kali ini. Oh ya, kalian juga bisa baca cerita horor lainnya di website Cerita Malam. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Oke, sampai sini aja. Aku Alfi. Bye.